Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Konseling Membangun Aliansi Terapeutik, yang akan dibacakan oleh Nadia Julfa Laila. Baik, di sini saya akan membacakan budaya kanak-kanak dan remaja. Masa kecil dan masa remaja adalah tahapan kehidupan yang tidak hanya unik dari sudut pandang dunia orang dewasa dalam ruang lingkup perkembangan, tetapi juga dalam hal nilai, norma, dan kebiasaan. Berhubungan dengan dunia anak-anak. Orang dewasa cenderung memiliki orientasi yang sangat berbeda terhadap dunia yang bisa berkontribusi terhadap rasa frustasi dan kesalahpahaman atau apa yang bisa dianggap sebagai konflik budaya antara orang dewasa dan anak-anak yang mereka sayangi. Sebagai orang dewasa, perlu kita terhadap anak-anak dapat berasal dari sikap dan keyakinan yang berdasarkan budaya mereka, bahwa anak-anak akan selalu membutuhkan bimbingan dan arahan untuk bisa berhasil menavigasi kehidupan mereka. Mereka membutuhkan bantuan. Sementara anak-anak memang seringkali membutuhkan bimbingan atau perlindungan. Keyakinan ini dapat menyebabkan kita mengabaikan dan meremehkan kemampuan yang dimiliki anak-anak untuk bertanggung jawab dan mengarahkan diri sendiri. Oleh karena itu, seorang konselor yang kompeten adalah orang yang mengandalkan keterampilan-keterampilan terapeutiknya sendiri untuk mengarahkan anak-anak ketika diperlukan dan juga keyakinan mendalam atas kebijaksanaan klien anak-anaknya. 2. Berhubungan dengan dunia remaja. Remaja juga memiliki aturan, nilai, keyakinan, dan norma yang berbeda yang bersifat reflektif bagi perkembangan mereka. Pandangan dunia mereka yang seringkali merupakan perpaduan antara budaya anak-anak dan dewasa, menyebabkan suatu kebingungan tertentu bagi mereka dan orang lain. Karena mereka kadang seperti anak kecil dan bergantung pada orang lain. Dilanjutkan oleh Lailatul Ismiyah. Slide selanjutnya, Nin. Selanjutnya ada berhubungan dengan dunia remaja. Remaja juga memiliki aturan, nilai, keyakinan, dan norma yang berbeda-beda yang bersifat reflektif bagi perkembangan mereka. Pandangan dunia mereka yang seringkali merupakan perpaduan antara budaya, dunia kanak-kanak, dan dewasa, menyebabkan suatu kebingungan tertentu bagi mereka dan orang lain karena mereka kadang seperti anak kecil dan bergantung kepada orang lain. Ada berhubungan dengan anak dan remaja atau yang disebut apa yang bisa berhasil. Sebagai orientasi stereotip terhadap konseling anak didasarkan pada arti penting dari aliansi terapeutik. Sebuah pemahaman bahwa keluarga yang sukses tergantung kemampuan konselor untuk terhubung dengan pengalaman anak dan membangun hubungan baik. Bahkan studi-studi riset menunjukkan bahwa aliansi terapeutik berperan penting dalam perubahan apapun teknik atau perlakuan yang digunakan konselor. Fokus pada anak bukan masalahnya. Anak sering menjadi perhatian para profesional konseling karena gejala mereka problematik bagi orang dewasa dalam hidup mereka. Hal ini berarti bahwa perlakuan untuk anak-anak dan remaja mungkin tidak hanya terfokus dalam masalah, tetapi selain itu dapat juga terfokus pada pandangan orang lain tentang masalah tersebut. Lanjut slide ini.
B. Menggunakan terapeutik. Konselor juga dapat mengomunikasikan empati, perhatian yang murni, rasa hormat, keterampilan mendengarkan refleksif, mengajukan pertanyaan dan menantang, wawasan, batasan, penentuan batas atau pemberian pilihan. Dalam cara yang mudah dipahami oleh anak-anak. C. Mengenal perasaan. Sebagai konselor, kami belajar menggunakan nada, perubahan nada suara, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan ekspresi verbal. Untuk membuat pernyataan reflektif kepada seorang anak, mengomunikasikan perasaan dengan anak-anak atau remaja yang memiliki kosakata atau ekspresi emosi yang terbatas, berarti kita harus berkomunikasi dalam bahasa yang tepat yang dapat mereka pahami. D. Menentukan batasan-batasan dalam bekerja dengan anak-anak dan remaja, meskipun sangat penting untuk memberikan kesempatan pada mereka untuk mampu membuat keputusan, menetapkan batas yang sesuai juga merupakan keterampilan yang penting. The Art of Relationship menguraikan tentang penetapan batas yang disebut dengan model ACT. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akui perasaan itu. Yang kedua, komunikasi kan batasannya. Yang ketiga, alternatif target. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Nima. Melihat maksud positif. Salah satu cara terbaik untuk memastikan perubahan yang lebih bertahan lama dalam kehidupan anak-anak adalah dengan bekerja sama dengan orang tua, guru, dan orang lain yang berada dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Untuk melakukannya, kita perlu dengan percaya diri menavigasi kekhawatiran, frustasi, dan ketakutan dan menvalidasi perspektif mereka, sambil juga membantu mereka untuk merespon anak-anak atau siswa mereka dengan cara asertif tetapi positif. Prinsip dasar konseling. A. Anak-anak dan remaja dapat dianggap sebagai kelompok budaya khusus mereka sendiri dengan aturan, norma, nilai, dan persepsi mereka sendiri. B. Untuk bisa sukses dalam bekerja dengan anak-anak dan remaja, kita harus memahami bahwa realitas, persepsi, dan pandangan dunia mereka yang berbeda dari orang dewasa. C. Ketika membangun aliansi terapeutik, penting untuk bertemu dengan klien anak di mana mereka berada secara kognitif, perkembangan emosional, dan fisik. D. Fokus pada masalah dapat menyebabkan kita mengabaikan persepsi anak tentang masalah tersebut dan justru lebih fokus pada laporan dari pengasuh, yang pada akhirnya meremehkan kemampuan anak untuk menjadi peserta aktif dalam perawatannya sendiri. E. Membangun hubungan mengharuskan konselor untuk menggunakan respon terapeutik mengenai anak-anak pada tingkat perkembangan mereka. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, kami buka untuk 3 penanya. Silakan. Izin bertanya. Silakan Laksa. Antara nama Laksamana Putra Dapi, NPM 2011-08-03-64. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenalkan dunia ke anak-anak dan remaja? Apakah sudah? Apakah bisa diulangi, Laksa? Bentar. Bagaimana kita mengenalkan dunia ke anak-anak dan remaja? Baik, terima kasih Laksa. Selanjutnya, apakah ada
ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan. Nama Agnes Wulandari, NPM 2011080440. Pertanyaannya, seberapa penting membangun hubungan terapeutik dengan klien? Apakah jelas pertanyaannya? Baik, terima kasih Agnes. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Nama Hana Noviana, NPM 2011080272. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana contoh dari respon terapeutik. Bagaimana, Nindi? Baik, terima kasih. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Laksamana. Apakah ada Laksa? Ya, ada. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenalkan dunia ke anak dan remaja? Cara kita mengenalkannya bisa dengan menggunakan perubahan nada suara, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan ekspresi verbal untuk membuat pernyataan-pernyataan reflektif kepada seorang anak maupun remaja, mengkomunikasikan perasaan dengan anak-anak atau remaja,
yang memiliki kosakata atau ekspresi emosi yang terbatas, berarti kita harus berkomunikasi dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Apakah bisa diterima? Itu yang tadi, yang pertama tadi kan yang apa namanya? Dengan nada bicara ya? Iya. Itu gimana contohnya? Jadi itu tuh kita berbicara dengan anak atau remaja itu tidak dengan emosi, kita tuh harus memahami karakter mereka juga gitu. Jadi jangan kan anak sama remaja itu kan kadang kalau dibilangin dengan nada suara yang tinggi, mereka bukannya mendengarkan malah tidak mau mendengarkan. Jadi kita harus dengan nada suara yang agak rendah agar mereka bisa mendengarkannya dengan baik gitu. Kurang lebihnya. Baik, bisa terima atas jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan saudari Agnes. Apa ada Agnes? Ada. Pertanyaannya, seberapa penting membangun hubungan terapeutik dengan klien? Itu sangat penting karena komunikasi terapeutik dapat menurunkan tingkat kecemasan keluarga. Misalnya dengan satu, membangun hubungan saling percaya antara perawat dan keluarga. Dua, mempelajari latar belakang penyakit dan sosial budaya dari pasien dan keluarganya. Tiga, bersikap terbuka, tenang, empati, serta menerima segala sesuatu yang diucapkan oleh keluarga pasien tanpa mengkonfrontasinya. Empat, perawat berperan menjadi pemberi asuhan, keperawatan, advokat, serta pendidik. Bagaimana bisa diterima, Agnes? Nadia, bisa diulangin nggak? Oh iya, sebentar. Jadi, komunikasi terapeutik itu sangat penting karena dapat menurunkan tingkat kecemasan keluarga. Misalnya, satu, membangun hubungan saling percaya antara perawat dan keluarga. Dua, mempelajari latar belakang penyakit dan sosial budaya dari pasien dan keluarganya. Tiga, bersikap terbuka, tenang, empati, serta menerima segala sesuatu yang diucapkan oleh keluarga pasien tanpa mengkonfrontasinya. Empat, perawat berperan menjadi pemberi asuhan, keperawatan, advokat, serta pendidik. Bagaimana? Apa kurang jelas? Sudah. Terima kasih, Nadia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hana yang menanyakan berikan bagaimana contoh dari respon terapeutik ya Hana. Contoh dari respon terapeutik yaitu perawat memandang melalui pandangan klien, merasakan melalui perasaan klien, dan kemudian mengidentifikasi masalah klien serta membantu klien mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini perawat itu memperkenalkan diri kepada klien, pokoknya memposisikan dirinya kepada klien itu seperti menunjukkan perhatian, minat gitu, menghargai apapun pendapat dari klien gitu, Ana. Kemudian selain ada empati, di situ juga perawat harus memiliki simpati. Contohnya kayak misalnya klien itu mengungkapkan kebencian kepada seseorang sambil marah-marah. Nah, perawatnya itu bersikap simpati dan
tidak terpancing emosi dan mungkin jadi ikut membenci gitu. Jadi perawatnya harus mengkondisikan emosi dan tidak ikut emosi seperti lainnya gitu, dan perawatnya harus tetap tenang sambil mendengarkan semua ungkapan yang diceritakan oleh klien tersebut. Kalau bisa dipahami Hana atau kurang jelas mungkin? Baik, terima kasih. Baik Hana. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.